Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian, anak-anakku yang hebat? Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 pada materi teks tanggapan. Materi ini yang akan kita pelajari adalah menyampaikan tanggapan dengan sopan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk belajar? Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi teks tanggapan, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan melakukan 5M. Apa saja itu anak-anak 5M? 5M itu adalah 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, menunda mobilitas atau bepergian keluar rumah yang tidak penting. Anak-anak, pernahkah kalian menanggapi atau memberikan komentar tentang sesuatu hal yang kadang dalam kehidupan sehari-hari kita diminta untuk menanggapi atau memberikan komentar tentang sesuatu hal? Misalnya, tentang suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus memberikan komentar pada sesuatu hal peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mengenai peristiwa bencana banjir, misalnya mengenai terjadinya kecelakaan, dan masih banyak lagi. Selain itu anak-anak, kita juga bisa memberikan komentar atau memberikan tanggapan pada karya sastra. Apa saja itu anak-anak? Bisa saja dalam bentuk film, drama, puisi, buku sastra, dan masih banyak lagi yang bisa kita berikan komentar. Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, apalagi anak-anak yang bisa kita tanggapi atau kita berikan komentar? Iya, betul. Kalian juga bisa memberikan komentar kepada karya temanmu. Yang kadang teman-temanmu juga butuh komentar atau tanggapan dari karya yang sudah mereka buat. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi teks tanggapan ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi teks tanggapan. 2. Siswa mampu menjelaskan cara menyampaikan tanggapan dengan sopan. 3. Siswa mampu menganalisis jenis teks tanggapan berupa teks tanggapan, pujian, atau kritikan. Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Alasan yang diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Kritikan biasanya disampaikan untuk menyampaikan kekurangan dari sesuatu karya atau sesuatu hal. Pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Pujian ini disampaikan untuk menyampaikan kelebihan dari sesuatu hal atau suatu karya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Selanjutnya, Ibu akan jelaskan bagaimana cara memberikan tanggapan yang baik. Tanggapan yang baik harus bersifat objektif, yaitu dengan cara menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi
atau sesuai kenyataan. Yang selanjutnya, bersikap santun. Apa itu bersikap santun? Bersikap santun adalah menyampaikan pendapat harus berdampak positif dan disampaikan dengan santun menggunakan bahasa yang baik. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian lebih paham lagi dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Anak-anak, sekarang kita latihan memberikan tanggapan dengan sopan. Siap ya anak-anak? Ini ada sebuah pernyataan. Coba kalian tanggapi dengan baik. Pemerintah resmi mengumumkan 2 kasus warga Depok, Jawa Barat yang terkena virus corona COVID-19. Dari pernyataan ini anak-anak akan menimbulkan banyak komentar atau tanggapan. Misalnya, langkah pemerintah untuk menyampaikan warga yang terkena virus sudah betul. Selain itu, juga harus menelusuri riwayat kontak pasien. Dengan begitu, masyarakat akan lebih tenang. Akan timbul tanggapan lagi anak-anak. Apa tanggapan yang lainnya? Tanggapan yang lainnya adalah pemerintah Kota Depok tidak pandai mengatasi kasus corona. Hal ini mengakibatkan ada warga yang terkena virus corona COVID-19. Pengumuman ini hanya akan meresahkan warga lain. Nah, anak-anak, menurut kalian manakah dari kedua tanggapan ini yang disampaikan dengan objektif dan santun? Oke, betul. Tepat sekali jawaban kalian. Tanggapan yang pertama itu adalah tanggapan yang bersifat positif. Kalimatnya adalah langkah pemerintah untuk menyampaikan warga yang terkena virus sudah betul. Selain itu juga harus menelusuri riwayat kontak pasien. Dengan begitu masyarakat akan lebih tenang. Sedangkan tanggapan kedua bersifat negatif. Kalimatnya adalah pemerintah Kota Depok tidak pandai mengatasi kasus corona. Hal ini mengakibatkan ada warga yang terkena virus corona COVID-19. Pengumuman ini hanya akan meresahkan warga lain. Anak-anak, dari kedua tanggapan tersebut, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang kalian sudah dapat menanggapi sesuatu hal? Anak-anak, coba sekarang kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu persiapkan. Soal teks tanggapan ini ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 yang sudah kalian punyai di halaman 89. Silahkan kalian baca lebih dahulu. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tanggapan, coba sekarang kalian mengerjakan soal yang ada pada teks tanggapan tersebut. Soal tersebut adalah 1. Karya apakah yang ditanggapi? 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? 3. Siapa yang menanggapi? 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Berupa pujian atau kritikan? Berikan alasanmu. Yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Sopan atau tidak? Berikan alasanmu. Nah, demikian anak-anak latihan dari teks tanggapan. Sekian teks video kali ini. Kita bertemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.